Azela? Mungkin rasa kehilangan, mungkin rasa dorongan untuk mencarinya ada banget ya untuk Azela. Tapi Azela juga belajar saat menjadi Awindia kalau semuanya tuh nggak bisa dikontrol sendiri. Jadi harus pakai logika juga seperti Diska dan didorong dengan rasa sih. Mungkin kalau ditanya nih, aku bakal ke situ atau enggak? Iya. Ke situ, tapi with my friends. Oke, tapi tetap bawa temen ya. Iya, dan minta tolong bantuan Kuncen. Nah, ini dia. Terima kasih. Alhamdulillah masih dicari. Terima kasih Azela jawabannya. Tapi sebelum ke teman-teman media lagi, tadi pas banget tuh. Gue minta bantuan Kuncen dari Azela. Kita ke Bang Fadi. Bang Fadi sedikit, Bang Fadi. Tadi kan juga ada yang juga ditampilkan di sini, yaitu ada Mas Rawijayanto juga gitu ya. Dan sebelumnya ngobrolnya sebagaimana dalam sih, apakah juga minta diskusinya tuh seberapa lama dan butuh riset ke beberapa Kuncen ya untuk tentang ngobrolin tentang film ini, Bang Fadi? Izin ataupun lihat sudut pandang Kuncen yang lainnya gitu, Bang Fadi? Ya, kalau misalnya izin dan segala macam ini juga sama dapat dari Mas Jose juga ya. Karena Mas Jose ketika membuat naskah skrip mendevelop si Kuncen ini juga udah banyak berbicara dan kulonowon sama beberapa Kuncen, jadi lebih tahulah bahwa seperti itu arti Kuncen. Nah, kebetulan kalau untuk saya sendiri karena bergelut di bidang itu, jadi kurang lebih paham, jadi sempat ngobrol juga. Dan kebetulan di film ini juga kan ada Sarwijayanto juga ya. Untuk saya dia Kuncen saya juga. Jadi kalau apa-apa mbak gitu kan. Cuman hari ini belum bisa hadir. Jadi ya ngobrolnya sih paling itu sih, sama ada beberapa lah bukan dibilang Kuncen ya. Ya Kuncen juga sih, kayak guru-guru yang paham mengenai hal ini dan pentingnya peran Kuncen di dunia ini sih. Kayak gitu. Kalau sosoknya, Pak Ose mungkin boleh juga menambahkan tadi Bang Fadi dan Maksudnya, untuk sosok makhluknya itu gimana tuh risetnya tuh? Karena kan tadi menakutkan banget ya, dan ada beberapa kan gitu. Mungkin kalau spesifik menyangkut penampakan kita, saya lebih banyak ngomong sama Fadi dan Sarah Wijayanto ya, karena ya kalau kira-kira ya yang kelihatan seperti itu. Nah, tuh boleh dijelasin nggak Bang Fadi gimana tuh? Karena yang menarik tuh, nih. memang kayak gitu. Terus ketika ngobrol sama Fadi, gue kasih gambaran berdua dengan Sarah tuh yang, oh iya benar-benar emang kayak gini. Nah, gitu. Please. Nah, silakan Bang Fadi. Oke, jadi sebenarnya waktu pas lagi ini ya kita meeting ya tentang sosok kita nyebutnya Bowo Rekso di sini yang sosok ibaratnya di gunung itu tuh dia kastanya yang paling tinggi dengan power yang paling tinggi gitu kan. Makanya di situ kan dia bersekutu sama dukun yang ada di situ, yang mana digunakan kekuatannya itu untuk bisa membuat si desa itu chaos gitu. Nah, kalau untuk bentuk sosoknya sendiri, jadi mungkin dari Mas Jose sempat cerita kayak di bayangan gue begini, gini. Nah, habis itu didiskus ke aku, terus aku juga diskus bareng sama Sarah bahwa karena kan kita udah sempat beberapa kali ketemu sosok yang berhubungan sama demon, gitu. Jadi kita mengibaratkan si Bowo Rekso ini adalah levelnya di demon tersebut gitu. Jadi kalau di sini kan tadi memang banyak penampakan kayak kuntilanak, ada kayak kembar tuh kecil-kecil. Betul. Gue nyebutnya untul. Nah, itu ada namanya. Ya, gitu. Mukanya ada yang botak, ada yang berambut. Nah, ini kita pakai yang berambut karena emang lebih serem gitu. Tapi nyebutnya kayak kecil. Tapi buat tuyul ya. Untul itu buat tuyul beda lagi gitu. Itu serem banget tuh. Itu paling membekas. Aslinya serem. Pernah ketemu waktu itu di Semarang sama Jogja, bentuknya begitu. Kalau yang di sini bentuknya apa nih yang di sini? Kenapa? Yang lagi di sini. Jangan dong, nanti bubar. Jangan dong. Berarti aman aja sini. Kalau dulu nyaman kan? Iya, udah ada Kuncen hari ini ya, jadi gitu. Dan kebetulan juga karena memang udah pernah bertemu dan kan setiap kita syuting itu kan suka digambarin sama adiknya Sarah kan, Wisnu kan. Terus kayak, Mas Nu, waktu itu ingat nggak kita syuting di sini bentuknya gini. Nah, Wisnu tuh archive-nya untuk gambar-gambar dia gambar tuh lumayan rapih gitu. Jadi dibuka semua buku gambar dari tahun pertama sampai tahun ke-6 waktu itu. Yang ini bukan Bang Fat, ya ini. Ya udah, dari situlah referensi kita untuk
menampilkan bau Rexo-nya gitu. Ya seperti makhluk-makhluk yang ditampilkan itu based on memang sudah pernah dilihat oleh Bang Fadi atau Mas Sarah Wijaya. Sarah sama Wisnu, saya tahu. Benar-benar gambarkan. Bukan ada waktu penjelasannya. Tapi Untul seru banget asli Untul. Dibawa nggak di Gala Premier? Itu di kaki Mika kan? Itu ada ketakutan sendiri nggak sih Mik? Karena banyak adegan lo yang sendiri menantang kayak tadi ngikutin lampu, kemudian juga di kuburan. Untuk lo sendiri ada pengalaman energi yang berasa nggak sih Mik pas prosesnya Mik? Serem banget karena gue juga baru tahu kalau ternyata itu setnya asli semua. Baru dibocorin setelah syuting. Setelah selesai syuting baru dikasih tahu sama Mas Jose. Supaya nggak pada takut ya. Iya, kuburannya asli, rumah sakitnya juga asli. Jujur kuburannya kayak asli banget ya. Iya. Ternyata beneran asli. Iya, beneran asli. Serem. Seru banget. Tapi nggak ada pengalaman yang ganggu apa gimana? Nah, itu artinya yang bagus. Pengalaman yang bagus. Pengalaman ada kan sempat ada Ganggu banyak. Ganggu banyak ya? Coba dong boleh ceritakan. ada scene-nya Artinya menang banyak. Artinya menang ya karena kuburannya udah asli. Nggak keluar duit. Gimana Mik? Pengalamannya Mik? ada satu scene, ya scene Fonzie. Jadi memang setnya tuh dekat banget, ini scene-nya Fonzie, tag di sini, kita di sini. Base camp kita tuh pokoknya satu lantai lah kita. Ya. Di puncak waktu itu scene terakhir kita. Udah pindah lokasi dari Jogja Salatiga, dan terakhir kita di puncak. Ya. Di situ Fonzie ya adegan yang ada di trailer juga, yang dia mukanya sudah putih segala macam, dia digantung segala macam. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada suara melengking tinggi banget ya. Oh, kita kira Fonzie pengalaman karakternya bagus banget nih. Oh gila nih, aktor banget Fonzie. Ternyata ada salah satu ekstras yang meranin kuntilanaknya itu kesurupan. Bener-bener kesurupan, mungkin karena lagi datang bulan juga kali ya teman-teman ya. Terus ya udah aku ngecek, terus ternyata beneran kesurupan. Akhirnya Bang Fadi dan tim segala macam doain gitu. Terus gue ngasih tahu anak-anak. Terus Kok nggak bantu doain malah balik kasih tau anak-anak? Nggak bisa kayaknya bukan kapasitas saya. Saya ngasih tahu teman-teman biar ikut bantu doain. Davina mutar ayat kursi sendiri. Takut juga. Itu sih, mencekam. Mencekam ya. Azela, kalau Azela ada pengalaman tadi? Aku mungkin nambahin yang itu ekstras kuntilanaknya kesurupan kuntilanak beneran. Oh. Jadi suara yang kita dengar itu suara kuntilanak asli yang lagi teriak kencang banget. Dan ngelihatnya kita tuh kayak ngeliat beneran kuntilanak di depan mata karena dia pakai baju kuntilanak kan. Kuntilanak kesurupan kuntilanak Iya. nih. Dan posisinya aku lagi datang bulan juga. Aku penasaran, aku mau nyamperin tapi ditarik. Tiba-tiba nggak lama kemudian ekstras kuntilanaknya ini udah selesai. Ya. Kuntilanak udah keluar, mau pindah ke kita ke daerah base camp kita. Terus aku hampir kesurupan. Jadi aku bintang-bintang. Ya. Ubun-ubun aku kayak ditarik kenceng banget ke atas. Ternyata Bang Fadi lihat, terus cinta mungkin lagi sensitif, dia ngerasain kuntilanaknya mau coba masuk ke aku. Wow, Bang Fadi boleh jelasin dikit ya? Astagfirullah. Kuncinya. Kuncinya. Sama nih. Ya, itu menarik ya perhatian memang provokasi kayak tadi kan awalnya kuntilanak masuk ke ekstras yang emang udah di kostumin kuntilanak. Yang tadi ada scene kuntilanak yang pas Diska lagi di kamar ya. Iya. Kalau nggak salah itu kan lanjutan lagi kan itu kan. Ya itu. Saya juga kaget, sebenarnya saya lagi main kartu sama anak-anak. Tiba-tiba kayak ada suara melengking panjang banget. Wih, suara Davina bagus banget ya kayak Leodra gitu kan. Terus tiba-tiba Davina ngomong, "Bang, kan gue di sini." Lah, itu siapa yang tag? Oh, ternyata Fonzie. Tiba-tiba karena kita di lantai 2 dan itu rumahnya rumah kayu ya Mas Jose. Jadi pas kru dan semuanya pada kabur ketakutan, kerubuk. Jadi kita berasa banget di itu. Ini kenapa nih gitu kan? Tiba-tiba Mika, ada yang kesurupan. Dengan kayak mojok. Tapi padahal gue udah kayak gini Bang, udah ada energi. Udah merasakan. Anda kabur memberikan info ke kita. Padahal kabur duluan ini. Gitu, jadi
waktu itu kan bingung juga ya. Iya. Akhirnya aku coba datang ke set, itu udah kosong. Terus si sosok pemeran kuntilanak ini tuh masih matanya tuh melotot tajam gitu kan. Nah sebenarnya kita juga bingung ya harus ngapain. Akhirnya aku cuman ngeliatin terus kayak ya sambil ngomong aja di dalam hati kayak boleh nggak jangan ganggu gitu kan. Kita kan di sini juga udah kulo nuwun sampai ada di lokasi sini. Terus kalian minta maaf juga kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai gitu karena di rumah kayu itu mungkin kalau dilihat dari wide shotnya tadi kan sempat dilihatin beberapa wide shot ya kayak oh kayaknya nyaman-nyaman aja gitu kan, tapi kalau misalnya kameranya dibalik, wow itu hutannya serem banget. Itu ketika udah maghrib aja itu hutan yang tadinya kelihatan bagus, wah itu serem banget sih gitu. Ya udah sampai akhirnya aku komunikasi sama si sosok yang ada di dalam situ. Soalnya kan udah nggak kepikiran lagi ya mau nelfon Mbak Sarah juga lama takutnya diangkat, sinyal susah gitu kan. Terus sempat ada nyokapnya Cinta juga lagi pergi gitu kan. Ya udah akhirnya minta tolong, nego, udah ya pulang gitu. Nah cuman akhirnya dia muter ternyata ke deketin Azela waktu itu posisinya, dan waktu itu Azela juga sempat sampai shakingnya tangannya saking ketakutannya kayak gitu. Karena mungkin Azela juga lumayan sensitif juga, Cinta juga lumayan sensitif, bahkan Cinta yang mengafirmasi bahwa posisinya ada di mana. Aku kan cuma nyimpen dalam hati kan. Oh si ini lagi ada di sini nih. Terus tiba-tiba Cinta, abang ngeliat apa di situ? Itu, iya emang di situ. Oh yaudah gitu kayak. Lumayan lah Cinta membantu juga untuk membackup dan juga menjaga juga di situ ya. Dan Mika tetap kabur duluan tuh ya. Mika, iya sih. Pasti ada kesulitannya. Dari awal aku dikasih peran Agnes, aku banyak ngobrol sama Kak Rahul dan Kak Fadi, kayaknya anaknya kayak gimana. Setelah aku paham betul karakternya gimana, jadi lebih mudah juga sih untuk memainkannya. Aku juga banyak cari-cari yang mirip-mirip kayak Agnes nih di film lain kayak gimana ya, nonton filmnya. Dan oh ya, untuk pertanyaan yang kesulitan saat ketempelan itu ada pastinya, karena aku banyak latihan aksara Jawanya itu dan bahasa Jawanya itu aku cukup lama latihannya, jadi lumayan kesulitan awalnya. Tapi setelah beberapa kali kita workshop, latihan scene-nya, puji Tuhan alhamdulillah aman. Terus ya itu sih menyenangkan sih perannya menurut aku untuk dieksplor. Satu kata tentang film Kuncen, silakan satu kata. Kebersamaan. Kebersamaan. Mas Rahul, satu kata. Creepy. Creepy. Bang Fadi? Fonzi udah panik, terakhir soalnya. Mukanya udah panik, ya gue terakhir tuh. Hati-hati gak boleh sama Fonzi. Iya gak boleh sama. Iya. Dari gue sakral. Sakral. Ibu Hira? Nekat. Wow, bagus. Kenapa gak aku? Nekat. Kalau gue sih ogah. Terlalu nekat. Terlalu nekat. Ibu Devi? Mistis. Bagaimana? Exciting. Sutradara kita, Pak Jose, satu kata Pak. Kuncen. Gen Z sotoy. Tapi itu disatuin, karena sutradara jadi boleh. Tom, silakan. Pengorbanan, bagus banget. Davina Karamon. Unpredictable. Azela. Adventurous. Cinta Brian. Kepedulian. Oh yoga banget, bener. Fonzi dulu. Iya, Mika kayak lagi mikir gitu. Fonzi dulu yang udah siap. Fonzi apa Pak? Fonzi. Juru kunci. Iya. Ini Mika gong ya? Oh gong banget nih. Satu kata untuk film Kuncen, Mika. Is this a good thing? Apa? Filmnya mungkin Ikhlas. Ikhlas, bagus banget. Oke, kita foto bareng, yang di belakang boleh berdiri. Cahaya ya? Iya,
Boleh majuan, ambil cahayanya. Oke. Aman? Siap? Aman semua? Oke, lihat sebelah kiri dulu. Silakan. Lihat sebelah kiri. Boleh lihat sebelah kiri, teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri aman, di tengah bawah, silakan tengah bawah. Tengah bawah. Davina maju dong. Iya, tengah bawah. Oke, kita ke tengah atas, ada official fotografer kita di tengah atas. 1, 2, 3. Iya, kasih pose paling kuncennya. Sore hari ini, silakan. Aman teman-teman, official fotografer. Oke, sebelah kanan. Silakan teman-teman media di sebelah kanan. Sebelah kanan aman. Terakhir di tengah lagi. Silakan. Terakhir di tengah teman-teman, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran cast dan juga filmmaker dan film kami persilakan jajaran cast dan